Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Nurjana selaku dosen pembimbing mata kuliah psikolog. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai persepsi dan ilusi. Persepsi adalah proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, disebut juga proses sensoris. Proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat. Dengan kata lain, persepsi adalah kesadaran atau tanggapan akan sesuatu yang diterima melalui panca indera. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Persepsi bersifat subjektif. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Yang pertama, objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Yang kedua, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Yang ketiga, perhatian. Merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Ingat, persepsi adalah pandangan individu saat menerima rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu. Sehingga individu dapat mengenali diri sendiri dan keadaan di sekitarnya. Proses terjadinya persepsi. Yang pertama, proses persepsi. Objek menimbulkan stimulus. Yang kedua, proses fisik. Stimulus mengenai alat indera. Yang ketiga, proses fisiologis. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan syaraf sensorik ke otak. Yang keempat, proses psikologis. Proses di otak individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diraba. Yang dipersepsi individu, selain tergantung pada stimulus, juga tergantung pada keadaan individu yang bersangkutan. Salah satu faktornya adalah faktor perhatian. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Jadi, dalam menerima pesan atau rangsangan dari luar, lebih baik dicerna terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Persepsi dibagi menjadi 3 macam, yaitu organisasi persepsi, hukum persepsi, dan konsistensi persepsi. Organisasi persepsi dibagi menjadi 2, yaitu teori elemen, yaitu adalah seorang mempersepsikan maka yang dipersepsikan dari bagian-bagian baru kemudian keseluruhannya. Yang kedua adalah teori Gestalt. Teori Gestalt adalah seorang mempersepsikan dari keseluruhan baru kemudian ke bagian-bagiannya. Yang kedua adalah hukum persepsi. Yang pertama adalah hukum Pragnas, yang kedua adalah hukum figur ground, yang ketiga adalah hukum kedekatan, yang keempat adalah hukum konstituitas,
Yang kelima adalah hukum kelengkapan. Habis itu yang ketiga adalah konsistensi persepsi. Konsistensi persepsi yang pertama adalah konsistensi bentuk. Contohnya bahwa seorang mempersepsikan bahwa uang logam itu bentuknya bulan. Yang kedua adalah konsistensi warna. Dari pengalamannya bahwa seorang mempersepsikan bahwa air itu warnanya putih. Yang ketiga adalah konsistensi ukuran. Seorang mempersepsikan bahwa gajah yang dewasa lebih besar dari harimau kecil. Materi selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Ketika individu sedang memperhatikan suatu benda, misalnya seorang mahasiswa sedang memperhatikan dosen yang mengajar, berarti seluruh aktivitas mahasiswa dicurahkan atau dikonsentrasikan kepada dosen tersebut. Tetapi, di samping itu, individu juga dapat memperhatikan banyak objek sekaligus dalam suatu waktu. Jadi, yang dicangkup bukanlah hanya satu objek, tetapi sekumpulan objek. Sudah barang tentu, tidak semua objek tersebut diperhatikan secara sama. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa perhatian merupakan penyeleksi terhadap stimulus. Materi selanjutnya ialah persepsi melalui indera. Yang pertama, kita akan membahas persepsi melalui indera penglihatan. Untuk mempersepsi sesuatu, individu harus mempunyai perhatian kepada objek yang bersangkutan. Apabila individu telah memperhatikan, selanjutnya individu menyadari sesuatu yang diperhatikan itu. Atau dengan kata lain, individu mempersepsi apa yang diterima dengan alat inderanya. Sebagai contoh, dua anak berhadapan. Di antara dua anak tersebut ada angka 6. Dua anak itu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Ada yang melihat angka tersebut dengan angka 6, ada juga yang melihat angka tersebut sebagai angka 9. Selanjutnya ialah persepsi melalui indera pendengaran. Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengarannya, yaitu telinga. Pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar dan terjadilah suatu persepsi. Selanjutnya ialah persepsi melalui indera pencium. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat gas, yang dapat menguap dan mengenai alat-alat penerima yang ada di dalam hidung. Kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Dan sebagai respon dari stimulus tersebut, orang dapat mempersepsi apa yang diciumnya, yaitu bau yang diciumnya. Persepsi selanjutnya ialah persepsi melalui kulit indera. Kita dapat merasakan sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur, tetapi tidak semua bagian dari kulit dapat menerima rasa-rasa tersebut. Selanjutnya, persepsi melalui indera pengecap. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah. Kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak. Hingga akhirnya orang dapat mempersepsi tentang apa yang dicap itu. Materi selanjutnya ialah ilusi. Dalam interpretasi atau dalam mengartikan stimulus itu, individu kadang-kadang mengalami kesalahan. Kesalahan dalam memberikan arti terhadap stimulus yang diterima itu disebut sebagai ilusi. Misalnya, tonggak dikira sebagai orang yang berdiri. Tonggak di sini merupakan objek yang memberikan stimulus, dan stimulus itu diartikan sebagai orang yang berdiri. Contoh lain, ketika kita sedang jalan-jalan sore, di sepanjang jalan terdapat hamparan sawah.
Kita melihat di sana ada orang-orang sawah. Namun terkadang ada orang yang mengira orang-orang sawah tersebut adalah orang sungguhan. Sekian dari kelompok 9. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.